Supreme Martial God Technique. Bab 1881-1890. Bab 1881 Hancurkan leluhur naga. Haha, senior, tidak, aku hanya bercanda. Wu Yun dengan cepat menjadi tenang. Pada saat yang sama, dia dengan cepat membuat beberapa perhitungan dalam pikirannya. Kemudian dia berkata, senior, sebenarnya, ketika saya pertama kali bertemu dengan Anda, saya merasa bahwa saya memiliki kedekatan khusus dengan Anda. Mampu menjadi murid Anda sebenarnya adalah keinginan saya. Dengan cara ini, permintaan senior, aku setuju. Namun, senior tidak bisa mengingkari janjinya. Jika saatnya tiba, aku harus membawa temanku pergi. Hehehe. Lelaki tua berjubah abu-abu itu memasang ekspresi aneh di wajahnya, menunjukkan senyuman yang tidak bisa dimengerti. Dia mengangguk dan berkata, tentu saja, itu wajar. Kapan aku mengingkari janjiku untuk menghancurkan leluhur naga? Hancurkan leluhur naga. Ternyata orang tua ini disebut leluhur naga penghancur. Wu Yun bergumam dalam rahasia, akhirnya mengetahui ini nama lelaki tua berjubah abu-abu. Pada saat yang sama, dia menangkupkan tangannya dan berkata, kalau begitu, muridku, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada guruku di sini. Jangan mengira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Nak, ingat itu. Aku berkata, aku akan mengambil milikmu. Setelah menjadi teman, kamu harus mengikutiku di setiap langkah, dan pada saat yang sama, transfer seni bela dirimu kepadaku. Dan, kamu dan aku harus menandatangani seorang master perjanjian pelayan. Leluhur naga penghancur tersenyum, senyumnya penuh kebanggaan dan kebanggaan. Dia tampak bangga karena rencananya berhasil. Wu Yun secara alami dapat melihat wajah ini dengan jelas. Tapi dia tidak menunjukkan rasa jijik di hatinya. Karena sebelum mengambil keputusan tersebut, dia sudah melakukan persiapan. Semuanya dimulai dengan menyelamatkan naga kecil itu terlebih dahulu. Selebihnya, pikirkan cara. Adapun perjanjian Tuan Pelayan, itu sesuai harapan Wu Yun. Dia tahu bahwa leluhur naga kehancuran tidak akan mempercayainya sama sekali, dan dia tidak merekrut murid sama sekali, dia hanya menginginkan metode pembunuhan di tubuhnya. Oleh karena itu, perjanjian Tuan Pelayan ini secara alami tidak dapat dihindari. Setelah perjanjian Tuan Pelayan ini ditandatangani, Wu Yunke akan sepenuhnya terkunci di sisi leluhur naga penghancur. Saya harus mematuhi perintahnya. Sekali kamu punya niat untuk melawan, kamu pasti akan mati. Namun, Wu Yun tentu saja punya alasan untuk mengambil keputusan seperti itu. Karena dia yakin. Setelah merenung sejenak, Wu Yun mengangguk dan berkata, itu wajar. Semuanya akan sesuai dengan pengaturanmu. Tentu saja aku tidak akan keberatan dengan perjanjian Tuan Pelayan. Oke, bagus. Leluhur naga kehancuran tertawa. Lalu dia dikatakan, ayo, tandatangani perjanjian Tuan Pelayan terlebih dahulu, dan kemudian kamu bisa menjalankan urusanmu sendiri. Ya, Wu Yun mengangguk sambil berpikir. Dalam sekejap, leluhur naga penghancur menjentikkan lengan bajunya, dan kemudian, kekuatan yang familiar dan asing perlahan melewati pikiran Wu Yun, memasuki lautan kesadarannya, dan mengunci jiwanya. Wu Yun merasa sangat ramah dengan semua ini. Alasan mengapa dia mengatakan itu familiar namun aneh adalah karena dia telah mengalami perjanjian Tuan Pelayan lebih dari sekali. Perjanjian Tuan Pelayan juga sama. Oleh karena itu, siapapun yang menggunakan kekuatan semacam ini, perasaannya akan sama dan serupa. Inilah asal mula keakraban dan keanehan. Adapun mengapa perjanjian Tuan Pelayan sebelumnya tidak berlaku, itu karena Wu Yun memiliki cara khusus untuk menyelesaikan kemampuan ini sehingga orang lain tidak dapat menyelesaikannya sama sekali. Di mata orang luar, perjanjian Tuan Pelayan yang tidak dapat disaingi ini seperti hiasan bagi Wu Yun. Kalau tidak, bagaimana Wu Yun bisa menyetujui permintaan untuk menghancurkan leluhur naga? Tentu saja, dia tidak akan secara langsung menyangkal kekuatan ini saat ini. Begitu dia memiliki niat sedikit pun untuk berkompetisi, leluhur naga penghancur akan segera merasakannya. Dalam hal ini, semua rencananya akan hancur. Tentu saja, leluhur naga tidak mungkin mengetahui semua ini. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengabaikan perjanjian Tuan Pelayan yang telah ditandatangani. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk membayangkan bahwa Wu Yun akan memiliki metode mengabaikan perjanjian Tuan Pelayan. Dia yakin dengan semua yang terjadi saat ini. Dia yakin bahwa semuanya berada di bawah kendalinya,
dan dia sangat yakin bahwa dia akan segera memiliki seni bela diri lainnya. Seni bela diri yang menempati peringkat 10 besar seni bela diri di zaman kuno, sebuah cara membunuh. Ayo, lakukan urusanmu. Kalau sudah selesai, aku akan mendatangimu. Aku akan memilah orang-orang yang bisa menghalangimu. Setelah mengatakan itu, leluhur naga penghancur menghilang dalam sekejap. Semua sisa nafas telah hilang. Seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya, meninggalkan Wu Yun di langit berdiri diam di sana. Datang dan pergi tanpa jejak. Semua yang terjadi tadi seperti mimpi. Jika bukan karena kekuatan perjanjian Tuan Pelayan dalam kesadarannya, yang terkunci kuat di jiwanya, bahkan Wu Yun mungkin akan terasa seperti mimpi. Tentu saja, Wu Yun tahu di dalam hatinya bahwa ini bukanlah mimpi, semuanya nyata. Sekarang, dia hanya diselamatkan sementara. Selanjutnya, ada bahaya yang lebih besar menantinya. Leluhur naga penghancur ini tidak mudah untuk dihadapi. Bahkan jika dia bisa mengabaikan perjanjian Tuan Pelayan, masalah ini pasti tidak akan mudah diselesaikan. Semuanya masih di atas es tipis. Jika ada sedikit kesalahan, tidak bisa diubah. Setelah beberapa saat, Wu Yun menghela nafas lega dan mencoba yang terbaik untuk melupakan pemikiran lain. Setidaknya, sekarang sudah bagus. Penyelamatan naga kecil itu sudah menjadi suatu kepastian dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Adapun bagaimana cara menghadapi leluhur naga penghancur selanjutnya, itu urusan nanti, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak sekarang. Sambil berpikir, Wu Yun terbang menyingkir dan menuju ke kedalaman pegunungan naga jahat. Pada saat yang sama, semua aura kultivasi ditampilkan. Sekarang setelah semuanya berkembang hingga saat ini, dia tidak perlu lagi bersembunyi. Namun, sebelum berangkat, langkah Wu Yun tiba-tiba terhenti. Dia melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa 3 aura pria super kuat yang kekuatannya mendekati miliknya yang dia rasakan sebelumnya telah menghilang. Agaknya, orang tua dari leluhur naga penghancurlah yang memukul mundur ketiga orang itu. Dengan cara ini menyelamatkanku dari masalah. Begitu dia selesai berbicara, Wu Yun menghilang dari tempatnya. Saat kami bertemu lagi, kami sudah berada di kedalaman pegunungan naga. Dengan persepsi yang tajam tentang budidaya agungnya, dia telah mengunci posisi naga kecil itu. Meski tubuhnya dibawa pergi, aura naga kecil itu tidak akan berubah. Oleh karena itu, Wu Yun secara alami dapat dengan mudah menemukan lokasi naga kecil itu. Saudaraku, aku telah membuatmu menderita akhir-akhir ini. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Serahkan padaku untuk menyelesaikan hal selanjutnya. Wu Yun berbisik secara rahasia, dan sosoknya seperti listrik, melonjak dan menembak. Pergi. Bab 1882 mengungkap identitas. Setelah puluhan napas, Wu Yun mendarat di pegunungan naga jahat yang luas, pegunungan yang membentang jauh ke kiri. Sebab, disinilah dia mengunci naga kecil itu. Tentu saja Wu Yun tidak lagi harus sengaja menyembunyikan identitasnya. Selama leluhur naga penghancur dan ketiga orang itu tidak mengambil tindakan. Melihat seluruh pegunungan naga jahat, tidak ada yang berani mendekatinya. Di bawah pegunungan, dia melihat banyak pria dari suku iblis naga. Kultivasi bisa kuat atau lemah, usia bisa besar atau kecil. Tanpa kecuali, mereka semua bersujud di tanah, jelas ketakutan oleh tekanan agung yang dilepaskan Wu Yun saat ini. Jangan berani bergerak, dan di antara orang-orang yang tergeletak di tanah. Wu Yun bahkan melihat beberapa setan naga muda yang masih dalam bentuk embrio dan belum berubah menjadi bentuk manusia. Melihat iblis naga muda ini, Wu Yun juga melihat dengan jelas identitas kelompok iblis naga. Kelihatannya seperti naga, tapi jelas bukan naga. Lebih mirip kelabang. Tubuhnya sangat panjang, dengan 6 anggota badan di punggungnya, hanya saja kepalanya tidak jauh berbeda dengan naga. Di antara mereka, ada 2 tipe pria yang terlihat sangat berbeda dari iblis naga muda ini. Kalau dipikir-pikir, perbedaan antara kedua penampilan ini seharusnya adalah 2 kelompok lainnya di pegunungan naga jahat selain kelompok iblis naga. Klan Wei Long dan klan Yuan Long telah tiada. Anak-anak dari 3 kelompok etnis besar sebenarnya muncul di suku naga iblis pada saat yang sama. Tampaknya hubungan di antara mereka tidak seburuk yang dibayangkan. Tentu saja, Wu Yun hanya meliriknya. Bukan peduli. Baginya, tidak masalah seperti apa rupa orang-orang ini atau bagaimana hubungan mereka satu sama lain. Pada saat ini, dia telah mengunci lokasi iblis naga.
di sebuah gua jauh di pegunungan. Tapi ketika Wu Yun hendak terbang ke dalam gua, suara yang sangat hormat tiba-tiba datang dari bawah. Siapa seniormu? Saya tidak tahu apakah Anda ada di sini. Saya harap Anda memaafkan saya karena tidak bisa bertemu iblis naga dari jauh. Mendengar suara ini, Wu Yun menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Benar saja, sesosok tubuh berbaju putih terlihat keluar dari dalam gua. Tapi itu tidak cepat. Setelah beberapa lompatan, dia mendarat tidak jauh di depan Wu Yun. Di udara, dia setengah berlutut dan memberi hormat. Sambil memberi hormat, dia memanggil senior lagi. Wu Yun tersenyum, tetapi tiba-tiba matanya menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, "Naga setan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya, apakah kamu tahu kejahatanmu?" Long Yao tertegun, mungkin karena dia takut oleh Wu Yun. Kekuatan iblis naga lebih kuat dari Jin Moli dari Istana Phoenix Emas. Tapi mereka hanya sedikit lebih kuat, dan mereka masih ahli kelas 1 di level yang sama. Kesenjangan antara Wu Yun dan Wu Yun saat ini masih tidak kecil. Bagaimana mungkin dia tidak panik saat mendengar Wu Yun ingin menghukumnya? Tapi setelah beberapa saat, dia masih bisa tenang dan bertanya, "Senior, apa maksudmu?" "Haha." Wu Yun mencibir, lalu berkata, "Sebenarnya, kamu tidak perlu memanggilku senior. Apakah kamu masih ingat Long Yu, yang tubuhnya diambil darimu? Dan apakah kamu ingat Wu Yun, rumah harta karun iblis sejati?" Wu Yun bertanya 2 kali berturut-turut, menyebabkan ekspresi iblis naga tiba-tiba berubah. Awalnya, matanya penuh keraguan. Jelas sekali, dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Wu Yun dengan perkataannya saat ini. Namun, saat Wu Yun mengucapkan kata Wu Yun, matanya tiba-tiba terangkat dengan tatapan yang agak sulit dipercaya. Penuh rasa takut, tapi dia melihatnya dengan hati-hati untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, dia bertanya dengan penuh keraguan dan keberanian, kamu, apa hubunganmu dengan Wu Yun?" "Hubungan?" Wu Yun tersenyum dan berkata, "Aku adalah dia adalah aku." Setan naga jelas tidak bisa mempercayainya. Namun, Wu Yun tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan. Dia langsung mencegat kata-katanya dan berkata dengan dingin, "Karena kamu sudah tahu identitasku, kamu tentu juga tahu hubunganku dengan Long Yu. Kamu mengambil saudaraku, haha, sekarang, saatnya untuk mengakhiri segalanya. Katakan padaku bahwa jiwa saudaraku belum ditelan olehmu. Jika tidak, aku akan membuat seluruh klan iblis nagamu lenyap." Wu Yun mencampurkan aura kultivasinya dengan kata-kata ini. Guncangan tersebut menyebabkan iblis naga, dan bahkan semua orang dari suku iblis naga yang terbaring di tanah saat ini, merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka dan gemetar ketakutan. Faktanya, paksaan ini langsung menyelimuti iblis naga. Itu membuatnya merasa tidak bisa bernapas. Setan naga awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi di bawah tekanan Wu Yun, dia bahkan tidak berani bernapas terlalu berat, jadi bagaimana dia berani mengatakan omong kosong lainnya. Setelah tergagap untuk waktu yang lama, dia akhirnya berkata, "Senior, ini. Keluar dari tubuh kakakku." Wu Yun berteriak dengan marah lagi, dan tekanan mengerikan melewati tubuh naga kecil itu dan ke arahnya. Dia mengunci jiwa iblis naga itu dan pergi. Dalam sekejap, dia langsung mengunci jiwa iblis naga. Saat dia mengunci jiwa iblis naga, dia juga diam-diam menghela nafas lega. Sebab, dia dapat mendeteksi bahwa jiwa naga dewa kecil itu sangat lamban dan tidak responsif. Namun, itu masih ada. Ia tidak dimakan oleh iblis naga. "Keluar!" Wu Yun meraung lagi, dan budidaya agungnya langsung menjebak roh iblis naga di tengah. Kemudian dia menyentaknya dengan keras lalu membuangnya. Sangat mudah untuk keluar dari kesadaran kecil Shenlong. Di udara, terlihat dengan mata telanjang. Jiwa iblis naga terbungkus dalam budidaya Wu Yun dan terikat di udara. Perjuangan, ketakutan, dan berbagai emosi kompleks terlihat jelas di wajah roh iblis naga. Pada saat ini, ia seperti seekor ayam, tidak mampu melawan di bawah kendali Wu Yun. Kemudian, Wu Yun siap untuk langsung menghancurkan jiwa iblis naga. Tetapi pada saat ini, perkataan iblis naga langsung membuat Wu Yun berhenti, dan bahkan seluruh tubuhnya membeku. Bab 1883 Pria tua berambut putih yang kuat. Dengarkan saja iblis naga berbicara dengan tergesa-gesa dengan suara yang sangat menakutkan itu. Jangan lakukan itu, Wu Yun,
jika kamu membunuhku, saudaramu tidak akan selamat. Mendengar ini, Wu Yun tiba-tiba membeku. Kemudian dia bertanya dengan suara dingin, apa maksudmu? Setan naga membuka mulutnya, tetapi tidak berbicara. Gerakan ini sepertinya berarti bahwa pengekangan Wu Yun membuatnya merasa terlalu tidak nyaman untuk berbicara. Wu Yun mengerti dan sedikit mengendurkan pengekangannya. Segera, iblis naga perlahan berkata, saya telah menempati tubuhnya untuk waktu yang lama, dan pada saat yang sama, saya telah memikirkan cara untuk melahap jiwanya sepenuhnya. Hanya saja karena suatu alasan, jiwanya begitu kuat sehingga aku tidak bisa melahapnya sepenuhnya. Aku hanya bisa melahapnya. 2 jiwa dan 1 jiwanya telah membuatnya koma. Pada titik ini, iblis naga mengertakkan gigi dan sepertinya siap mempertaruhkan nyawanya. Dia berkata dengan tegas, tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa sekarang, jiwa saya dan jiwa Long Yu terhubung erat, karena saya telah melahap 2 jiwanya dan 1 jiwa, dan sekarang dia hanya memiliki 1 jiwa dan 6 jiwa yang tersisa. Jiwa, selama jiwaku mati, jiwanya tidak akan pernah bisa bangun. Menelan 2 jiwanya dan 1 jiwanya. Wu Yun mengulangi kalimat ini, dan ekspresinya menjadi sangat intens saat ini. Suram. Dia tahu bahwa makhluk hidup manapun di dunia, termasuk binatang mitos, harus memiliki 3 jiwa dan 7 jiwa di tubuhnya agar dapat bertahan hidup. Jika ada yang hilang, Anda akan mengalami koma jangka panjang. Hingga 3 jiwa dan 7 jiwa tersebut hilang seluruhnya, itu membuktikan bahwa ia telah mati total. Pantas saja, tak heran aku baru saja mencoba memanggil seperti ini, tapi naga kecil itu tidak merespon sama sekali. Wu Yun diam-diam berbisik di dalam hatinya, dan di saat yang sama dia mulai mengkhawatirkan naga kecil itu. Tetapi ketika Wu Yun sedang berpikir diam-diam, iblis naga melihat Wu Yun sudah lama tidak berbicara, jadi dia memanjat tiang. Lalu dia berkata, Wu Yun, aku tahu bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya. Sekarang aku hanya memberitahumu, jika kamu membunuhku, saudaramu juga akan mati. Kamu harus menjagaku. Kamu mengancamku. Kemarahan yang tak ada habisnya, berkumpul di hati Wu Yun. Apa yang dilakukan iblis naga terhadap naga kecil itu membuatnya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Pada saat ini, dalam situasi ini, iblis naga sebenarnya berani menggunakan nada mengancam untuk menegosiasikan persyaratan dengannya. Itu bukan ancaman, aku mengatakan yang sebenarnya. Tapi iblis naga masih memprovokasi keuntungan Wu Yun terlepas dari hidup dan mati. Mati. Wu Yun mengertakkan gigi dan meraung. Dia tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan nyawa iblis naga. Wu Yun tidak percaya apa yang dikatakan iblis naga bahwa dia harus menjaganya agar naga kecil itu bisa bertahan hidup. 2 jiwa dan 1 jiwa yang ditelannya setara dengan menghilang sepenuhnya. Tidak mungkin untuk keluar dari tubuh iblis naga. Jika Anda ingin membangkitkan naga kecil itu, Anda hanya bisa memikirkan cara lain. Tidak peduli dari sudut manapun, iblis naga ditakdirkan untuk mati. Jika dia berbicara dengan baik, Wu Yun mungkin memberinya beberapa kesempatan dan bertanya apakah dia tahu cara membangkitkan naga kecil itu. Tapi iblis naga ini masih berani menantang garis bawah Wu Yun dengan begitu ceroboh. Tidak diragukan lagi, ini hanya mempercepat kematiannya. Mengikuti teriakan dingin Wu Yun, kekuatan agung yang tak ada habisnya secara bertahap mengubah wajah dan bentuk iblis naga. Serangkaian ratapan menyedihkan keluar dari mulutnya. Saat dia melihat, suara ratapan yang menyedihkan menjadi semakin kecil. Tepat di depan matanya, iblis naga akan menghilang sepenuhnya di dunia ini. Tapi tiba-tiba, iblis naga itu tiba-tiba membuat gerakan jari yang sangat aneh, seolah-olah itu memantulkan kembali dirinya sendiri. Dan saat dia menggunakan trik jari ini, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Sebab, dia merasakan aura yang sangat agung, tidak lebih lemah darinya, bahkan lebih kuat darinya, tiba-tiba mengalir keluar dari gua tempat iblis naga itu berada sebelumnya. Dan dengan munculnya aura agung ini, Wu Yun merasa kekuatannya seakan dengan cepat dipaksa kembali. Melihat iblis naga akan mati di tangannya, dia secara bertahap melepaskan diri dari belenggu budidayanya dengan bantuan peningkatan kekuatan ini. Kekuatan macam apa? Sangat kuat. Wu Yun berbisik, matanya tertuju pada gua. Siapa yang berani menyentuh keturunan silsilah iblis nagaku? Sebuah suara nyaring dan agung terdengar, memekakkan telinga. Wu Yun bahkan terguncang oleh suara itu dan terbang mundur lebih dari 10 meter.
Pada saat yang sama, iblis naga juga sepenuhnya melepaskan diri dari pengekangan Wu Yun. Dia juga terbang langsung ke arah yang berlawanan dengan Wu Yun dan terbang mundur lebih dari 10 meter. Setelah dia berdiri teguh, suara ilusi muncul di sebelah iblis naga. Ini adalah orang tua. Seperti leluhur naga kehancuran, dia adalah seorang lelaki tua berambut putih yang sangat tua. Aura yang dikeluarkan dari tubuhnya mungkin lebih rendah dari leluhur naga penghancur, tapi jelas lebih baik dari Wu Yun. Eksistensi transenden lainnya. Sial, berapa banyak orang super kuat yang ada di pegunungan naga jahat ini. Wu Yun mengutuk diam-diam. Namun, tak lama kemudian, dia menemukan ada yang tidak beres. Orang tua berambut putih ini tampaknya berbeda dari leluhur naga penghancur. Pertama, lelaki tua berambut putih itu tidak mengenalinya. Dengan kata lain, dia tidak mengenali Blood Shadow Demon. Jelas, dia seharusnya bukan dari zaman itu, mungkin lebih awal. Kedua, menghancurkan tubuh leluhur naga sangatlah penting. Tapi orang ini ilusi. Sepertinya dia hanyalah bayangan dan bukan keberadaan nyata. Mungkinkah sisa jiwa yang tersisa di sini bukanlah nenek moyang klan iblis naga? Jika itu adalah jiwa yang tersisa, itu tidak akan bertahan lama sebelum menghilang. Wu Yun berbisik diam-diam, tetapi pikirannya, dan segera mendapat menjauh dari spekulasi ini. Sebab, apakah itu sisa jiwa atau raga yang sebenarnya, ada satu hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Itulah kekuatan lawan saat ini, yang nyata. Jika Anda ingin membunuhnya, tidak mudah untuk mengatakannya, tetapi itu sudah cukup. Biarpun jiwa yang tersisa hanya bisa ada untuk waktu yang singkat, dalam jangka waktu yang singkat ini, lawan sudah pasti cukup untuk membunuhnya. Apakah kamu akan menyentuh juniorku? Tiba-tiba, suara dingin lelaki tua berambut putih itu terdengar pelan. Sama seperti saat menghadapi leluhur naga kehancuran, pupil Wu Yun tiba-tiba menyusut saat mendengar suara dingin ini. Sialan. Dia mengutuk dalam hatinya dan dengan cepat memikirkan tindakan balasan. Bab 1884 ada kartu truf lainnya. Bunuh dia, leluhur, bunuh dia. Roh iblis naga melayang di samping bayangan lelaki tua berambut putih itu, sambil menyeringai. Orang tua berambut putih itu meliriknya dan berkata dengan dingin, kamu tahu, aku meninggalkan sisa jiwa ini dan tidak punya sedikit kesempatan untuk muncul. Biarkan aku keluar untuk masalah kecil kali ini. Setelah ini masalah sudah selesai, aku akan menyelesaikan masalahnya denganmu. Saat dia berbicara, mata lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba tertuju pada Wu Yun. Kamu juga harus tahu bahwa aku adalah jiwa yang tersisa dan tidak punya banyak waktu, jadi kamu harus tahu bahwa aku tidak akan memberimu terlalu banyak waktu untuk berjuang. Apakah kamu akan mati sendiri, atau kamu ingin aku mengambil tindakan sendiri? Setelah mendengar ini setelah mengatakan ini, Wu Yun bahkan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Di saat yang sama, tekanan yang sangat mengerikan keluar dari tubuh lelaki tua berambut putih itu. Dalam sekejap mata, Wu Yun diselimuti. Sangat kuat. Wu Yun berbisik diam-diam, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Tentunya melihat postur lelaki tua berambut putih saat ini, sepertinya dia ingin membunuhnya secara langsung dengan jurus yang fatal, dan menyelesaikannya dengan sederhana dan jelas. Namun, Wu Yun tidak berniat bertarung dengannya. Karena meskipun mereka bertarung, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan lelaki tua berambut putih ini. Dalam hal ini, mengapa menyia-nyiakan upaya ini dan meningkatkan risikonya? Selain itu, dia masih memiliki kartunya. Adapun kartu ini, tentu saja, itu adalah leluhur naga penghancur. Kalau dipikir-pikir, leluhur naga kehancuran mungkin tidak asing lagi dengan lelaki tua berambut putih ini. Mungkin, mereka bahkan tidak mengetahui keberadaan satu sama lain. Jika tidak, lelaki tua berambut putih itu mungkin tidak akan mengambil tindakan saat ini. Wah, tulangmu cukup kuat. Saat ini, kamu masih bisa mempertahankan postur tenang seperti itu. Melihat Wu Yun tidak menunjukkan kepanikan sama sekali, mata lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba menyusut. Mungkin sikap Wu Yun yang memprovokasi yang mulia. Pada saat ini, Anda dapat dengan jelas melihat niat membunuh yang sangat mengerikan muncul dari tubuhnya. Selain itu, niat membunuh ini berbeda dari apa yang sebelumnya dilancarkan leluhur naga penghancur pada Wu Yun. Karena saat ini mereka berada jauh di dalam pegunungan naga jahat. Dengan berkah dari barisan pembunuhan, niat membunuh ini bahkan lebih mengerikan.
Bahkan kekuatan agung dari kultivasi yang terkondensasi di sekelilingnya dapat dilihat dengan mata telanjang. Tidak diragukan lagi lelaki tua berambut putih ini siap beraksi. Melihat pemandangan ini, hati Wu Yun diam-diam menciut, dan pada saat yang sama dia diam-diam berpikir, sudah waktunya. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, berteriak ke arah Yang Acak. Tuan, jika Anda belum keluar, murid saya akan jatuh ke tangan senior ini. Murid saya ingat bahwa Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan menyelesaikan semua rintangan untuk saya. Kata-kata ini, Wu Yun mengandung aura budidaya. Meski di bawah tekanan lelaki tua berambut putih itu, suaranya menjadi tidak terlalu keras dan menakutkan. Namun, itu masih seperti pesawat ulang-alik yang melewati awan, sangat keras, menyebar jauh ke seluruh pegunungan naga jahat. Namun, raungan Wu Yun membuat semua orang yang hadir tercengang. Tuan apa? Siapa ini? Pria tua berambut putih itu bereaksi lebih dulu, mengerutkan kening dan bertanya pada iblis naga di sampingnya. Bukan karena takut, tapi karena penasaran. Karena Wu Yun berani berteriak terang-terangan dalam situasi ini. Hanya ada dua alasan. Majikannya ada di pegunungan naga jahat. Apalagi kekuatannya pasti tidak lebih lemah dari dia. Dia hanya ingin tahu siapa ini. Namun, Long Yao juga tidak tahu tentang ini. Dia juga penuh dengan pertanyaan dan tidak tahu apa yang tiba-tiba disebabkan oleh Wu Yun. Saya belum tahu latar belakang Anda. Kamu hanyalah anak laki-laki dari daerah terpencil. Meskipun kamu memiliki beberapa bakat dan peluang bagus, bagaimana kamu bisa memiliki master yang jahat padaku? Pegunungan Naga. Saat dia berbicara, mata iblis naga itu tiba-tiba tertuju pada lelaki tua berambut putih itu. Leluhur, ambil tindakan. Jangan dengarkan kepura-puraan anak ini. Dia hanya menjadi takut setelah melihatmu dan ingin menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Pria tua berambut putih itu tersenyum dingin dan terus melihat ke arah Wu Yun. Namun, sebelum dia selesai berbicara, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Lalu matanya tiba-tiba terangkat dan melihat ke kejauhan. Kecuali dia, semua orang yang hadir melihat ke satu arah. Tentu saja, pada saat ini, kecuali Wu Yun, ada senyuman di bibirnya. Ada sedikit keraguan di wajah lelaki tua berambut putih itu. Semua orang, terutama iblis naga, memiliki ekspresi ketakutan yang luar biasa di wajah mereka. Karena mereka sudah mengenali orang tersebut. Hanya lelaki tua berambut putih yang tidak mengetahui identitas orang tersebut. Meskipun leluhur naga penghancur telah lama mengasingkan diri, reputasinya tidak pernah hilang di pegunungan naga jahat. Orang tua berambut putih itu tidak tahu bahwa itu karena dia pergi lebih awal dari kemunculan leluhur naga penghancur. Dengan kata lain, dia meninggalkan dunia iblis sebelum leluhur naga kehancuran lahir. Dan ini juga alasan mengapa dia tidak mengenal Blood Shadow Demon. Senioritasnya jauh lebih tinggi daripada leluhur naga penghancur. Leluhur, junior, aku telah melihat leluhurku. Dalam beberapa kilatan, leluhur naga penghancur muncul di udara, dan segera muncul di samping Wu Yun. Namun, ia tidak pamer dan langsung memberi hormat pada lelaki tua berambut putih itu. Orang tua berambut putih ini adalah nenek moyang sebenarnya dari silsilah iblis naga. Dia tidak mengenali dirinya sendiri, tapi leluhur naga penghancur mengenalnya. Namun, tindakan menghancurkan leluhur naga secara langsung membuat hati Wu Yun kembali menciut. Saya diam-diam mengira semuanya sudah berakhir. Sialan, bukan. Leluhur naga penghancur ini sebenarnya adalah keturunan lelaki tua berambut putih ini. Kalau begitu, bukankah aku? Kali ini, bab 1885 sikap keras. Tapi saat Wu Yun diam-diam berbisik di dalam hatinya, pria tua berambut putih itu perlahan berbicara. Seorang pria kecil dari silsilah Wei Long. Apakah anak ini adalah muridmu? Namun, dapat didengar bahwa nadanya telah banyak melembut saat ini. Mungkin, dia secara kasar menilai identitas pihak lain dari aura leluhur naga penghancur. Kembali ke leluhur, junior ini adalah. Segera, leluhur naga penghancur memberitahu lelaki tua berambut putih itu identitasnya. Setelah mendengar ini, lelaki tua berambut putih itu mengangguk dan segera berkata, "Leluhurmu Wei Long memiliki hubungan yang baik denganku. Aku tidak menyangka bahwa garis keturunan Wei Long bisa memiliki keturunan berbakat sepertimu. Lumayan, memang lumayan. Sepertinya kamu seharusnya berada di antrean untuk 6 tahun berturut-turut. 9 kesengsaraan surgawi telah diatasi.
Terima kasih atas pujiannya, leluhur, junior, Anda memang telah mengatasi 69 kesengsaraan surgawi. Leluhur naga kehancuran merespons dengan tangan terangkat. Namun, suara lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berubah menjadi dingin. Tetapi mengapa kamu menerima orang ini sebagai muridmu? Dia tidak memiliki darah pegunungan naga jahatku. Kamu melanggar aturan pegunungan naga jahat. Lagi pula, dia sebenarnya ingin membunuhku saja sekarang. Generasi muda, bagaimana cara menghitung akun ini? Dia menanyakan 3 pertanyaan berturut-turut, menyebabkan ekspresi penghancur leluhur naga sedikit berubah. Namun, dia sepertinya siap menjawab. Terlebih lagi, pada saat ini, nada suaranya perlahan menjadi lebih keras. Senior, kamu senior, dan aku menghormatimu. Hanya saja aku belum pernah mendengar bahwa pegunungan naga jahat memiliki aturan untuk tidak menerima murid luar. Lagi pula, bagaimana aku, klan Weilong, bisa menerima murid? Ini masalah klan Weilongku, dan itu tidak ada hubungannya dengan klan naga iblismu. Adapun muridku, menyakiti keturunanmu, itu karena kamu, sang keturunan, mengambil saudara laki-laki muridku terlebih dahulu. Jangan bersembunyi itu. Setelah mengatakan ini, wajah leluhur naga kehancuran tiba-tiba tenggelam. Leluhur, sejujurnya, kepindahan muridku dikabulkan olehku. Jika kamu memiliki ketidakpuasan, kamu bisa datang kepadaku. Mendengar kata-kata ini, kemarahan di mata lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba muncul. Adapun iblis naga dan yang lainnya, mereka semua menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Wu Yun, sebaliknya, diam-diam bahagia. Dia akhirnya tidak perlu khawatir lagi. Sebelumnya, dia khawatir kalau leluhur naga kehancuran menyebut lelaki tua berambut putih ini senior. Jika dia tidak berani melanggar perintah lelaki tua berambut putih itu, dia akan berada dalam bahaya. Pada saat ini, nampaknya leluhur naga penghancur memang layak menyandang kata kehancuran. Dia mengatakan rasa hormat di bibirnya, tetapi di dalam hatinya, dia sepertinya tidak menganggap serius leluhur silsilah iblis naga ini. Memang benar demikian adanya. Dilihat dari aura yang keluar dari tubuh leluhur naga hancur saat ini. Kekuatannya mungkin sedikit lebih rendah dari sisa jiwa lelaki tua berambut putih itu. Namun perbedaan kekuatannya tidak akan pernah terlalu besar. Hasil dari pertarungan sengit itu pastinya adalah kemenangan leluhur naga kehancuran. Karena lelaki tua berambut putih itu hanyalah sisa jiwa, dia tidak bisa berperang berlarut-larut. Kamu tidak menganggapku serius, kata lelaki tua berambut putih itu dengan sungguh-sungguh. Itu salah. Leluhur naga kehancuran berkata sambil tersenyum, leluhur, aku telah mengatakan bahwa aku menghormatimu, tapi tolong pahami aku dan jangan ganggu aku, kehancuran, dan urusan klan Weilongku. Apa yang kamu lakukan? Jahat. Suara lelaki tua berambut putih itu menjadi semakin dingin. Tahukah kamu bahwa ini hanyalah sisa jiwaku? Tubuh asliku telah naik ke alam dewa. Jika kamu berani tidak menaatiku, aku akan mengirimmu ke alam bawah dan menghancurkan klan Weilongmu. Ancaman. Sedang. Dihancurkan. Longzu, ini sepertinya tidak berpengaruh apapun. Leluhur, karena aku berani mengatakan ini, aku telah mempertimbangkan semua kemungkinan, jadi tidak perlu mengancamku. Juga, aku tidak ingin bertengkar denganmu, jadi aku menyarankanmu untuk tidak memaksaku. Jika kamu benar-benar ingin memaksaku, maka jangan salahkan aku, seorang junior, karena bersikap kasar. Saat dia berbicara, leluhur naga penghancur menjentikkan lengan bajunya, dan kekuatan kultivasi yang agung segera berkumpul, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi pedang di depannya. Pedang tajam. Pedang itu menunjuk tepat ke tempat lelaki tua berambut putih itu berada. Kamu benar-benar berani menyerangku. Orang tua berambut putih itu sangat marah. Sebagai nenek moyang klan iblis naga, dia awalnya menyendiri, tapi dia diperlakukan dengan sikap seperti itu oleh keturunan klan Weilong. Kemarahan dalam hatinya menjadi semakin mengamuk. Tetapi pada saat ini, iblis naga mungkin sedang mencoba menyenangkan leluhurnya. Dengan marah menunjuk ke arah leluhur naga kehancuran dan memarahi, leluhur panjang kehancuran, ini adalah nenek moyang dari silsilah iblis nagaku. Jika kamu berani menyerang leluhurku, kamu mencari kematian. Naga leluhur kehancuran mencibir dengan sebuah pemikiran. Dengan jentikan lengan bajunya yang lain, pedang energi yang awalnya berdiri di depannya berubah arah dan ditujukan ke iblis naga. Apalagi, kali ini tidak lagi sekadar keselarasan.
Hanya terdengar suara mengi yang menusuk udara. Zila-zila. Suara keras dari udara yang robek terdengar. Dalam sekejap mata, pedang energi melesat langsung ke arah iblis naga. Kecepatannya sangat cepat bahkan Wu Yun pun menghirup udara dingin. Dia bahkan secara tidak sadar menempatkan dirinya pada posisi iblis naga. Dia berpikir apakah pedang ini ditujukan padanya saat ini. Jadi, apakah dia yakin bisa menghindarinya? Namun, hasil perhitungannya kemungkinannya sangat kecil. Hal ini membuktikan kalau kekuatan leluhur naga penghancur memang sangat mengerikan. Dalam hal ini, bagaimana iblis naga ini bisa bersembunyi? Belum lagi dia, bahkan lelaki tua berambut putih itu tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Itu tidak berarti bahwa dia tidak bisa menahan serangan dari klan naga penghancur. Itu hanya berarti bahwa sejak awal, dia tidak pernah menyangka bahwa leluhur naga penghancur akan tiba-tiba mengambil tindakan melawan iblis naga. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak tidak besar, dan itu sama sekali tidak terduga. Pelestarian diri mungkin masih bisa dilakukan. Tapi kalau soal melindungi orang lain, dia agak tidak berdaya. Meskipun dia masih mencoba yang terbaik dan mengambil bagian dalam serangan iblis naga. Tapi kekuatan iblis naga masih terlalu lemah. Meskipun lelaki tua berambut putih itu yang menerima sebagian besar serangan, dia masih tidak bisa menghalangi pergerakan leluhur naga penghancur. Hanya terdengar letupan, dan iblis naga itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Sebuah kepala langsung dipenggal. Setelah kepalanya dipenggal, dia, yang sudah dalam kondisi dewa, menghilang sepenuhnya. Generasi pembangkit tenaga listrik kelas 1, pemimpin klan iblis naga saat ini, telah sepenuhnya jatuh. Sial, bocah dari klan Weilong, beraninya kau menyentuh anggota klan iblis naga di depanku. Kamu sedang mencari kematian, kamu sedang mencari kematian. Dua kalimat dalam berturut-turut, hampir histeris, marah dan gila. Mungkin dia dan iblis naga tidak memiliki banyak hubungan. Tetapi pada saat ini, leluhur naga kehancuran berada di depan semua murid keturunan iblis naga, dan menolak untuk memberinya wajah apapun di depan umum. Bagaimana dia bisa menahan amarah ini? Dalam sekejap, gelombang tingkat budidaya yang sangat menakutkan melonjak ke langit, langsung menyelimuti mereka berdua, leluhur naga patah dan Wu Yun. Di bawah tekanan yang luar biasa ini, bahkan ruang di sekitarnya dan bahkan langit di kejauhan mulai hancur dan mulai runtuh sepotong demi sepotong. Perang ini telah terjadi. Perang akan segera pecah. Bab 1886, mengalahkan leluhur klan setan naga. Melihat tren yang semakin intensif ini, Wu Yun pun mundur beberapa langkah. Dia tidak ingin terkena dampak ketika mereka berdua benar-benar mengambil tindakan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan lelaki tua berambut putih ini jauh lebih kuat daripada kekuatan leluhur naga penghancur. Tentu saja, leluhur naga penghancur tidak menghentikan Wu Yun untuk mundur. Lagi pula, sekarang, sebelum dia mendapatkan metode pembunuhan di tubuh Wu Yun, dia masih tidak ingin melihat apapun terjadi pada Wu Yun. Namun, menghadapi musuh yang begitu kuat, leluhur naga penghancur, yang seharusnya waspada penuh, menunjukkan ekspresi santai. Lalu dia semakin tersenyum. Leluhur, kataku, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Tetapi jika kamu memaksaku dengan keras, aku tidak akan sopan. Juga, leluhur, aku tahu kamu sangat kuat, tetapi, seperti apa yang kamu dikatakan bahwa ini hanyalah sisa jiwamu. Karena itu adalah sisa jiwa, sekuat apapun itu harus dibatasi, dan kamu tidak punya banyak waktu, kan? Adapun masalahnya tentang dewamu yang turun ke alam bawah, jangan gunakan itu untuk menakutiku, kecuali seseorang dari alam dewa memiliki tingkat kekuatan dan status tertentu, mustahil baginya untuk turun ke alam bawah. Setidaknya, jika dirimu yang sebenarnya benar-benar mampu turun ke alam bawah, dia pasti sudah turun sejak lama, kan? Kata-kata ini, leluhur naga penghancur telah membuatnya sangat jelas. Posisinya menjadi jelas baik di dalam maupun di luar kata-katanya. Disebutkan pula secara langsung bahwa ia tidak takut dengan lelaki tua berambut putih itu. Setelah mendengar ini, ekspresi lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba menyusut. Dia tidak berbicara, dan suara leluhur naga penghancur tiba-tiba berubah menjadi dingin sebelum dia melanjutkan. Leluhur, aku telah memperjelas kata-kataku. Jika kamu ingin mengambil tindakan, lakukan saja. Ketika saatnya tiba, jika junior ini menghancurkan fondasimu dan menghancurkan sisa jiwamu, jangan salahkan aku. Kamu
Pria tua berambut putih itu sangat marah hingga dia meniup janggutnya dan menatap. Kemarahan di dadanya telah melonjak hingga hampir mencapai titik ekstrim. Namun, dia tetap tidak mengambil tindakan. Jelas sekali, dia ditekan oleh kata-kata leluhur naga patah. Karena semua yang dikatakan leluhur naga adalah benar dan tidak salah. Para junior dari klan iblis naga di bawah tidak berani bernapas dan mendengarkan dengan tenang percakapan antara kedua orang itu. Di belakangnya, wajah Wu Yun juga perlahan menunjukkan sedikit kekecewaan. Dilihat dari kelakuan lelaki tua berambut putih saat ini, perang mungkin sudah padam. Ini bukanlah hal yang baik baginya. Dia juga ingin menunggu pertarungan hidup dan mati yang sengit antara leluhur naga penghancur dan lelaki tua berambut putih, dan kemudian kedua belah pihak akan terluka. Jika saatnya tiba, dia bisa menjadi nelayan yang untung. Aku hanya tidak pernah berpikir bahwa leluhur klan iblis naga yang bermartabat ini akan ditindas oleh leluhur naga penghancur. Oke, sangat bagus, sangat bagus. Pria tua berambut putih itu tiba-tiba meraung, anak muda dari klan Weilong, ingat apa yang terjadi hari ini. Suatu hari, aku akan membuatmu 10 kali lebih baik. Saya akan membayar kamu mundur 100 kali. Kamu benar. Menurutku tidak semudah itu untuk turun ke dunia bawah, tapi kamu pasti akan naik, bukan? Haha. Sambil mencibir, si kata lelaki tua berambut putih. Matanya tiba-tiba tertuju pada Wu Yun. Dan kamu, jangan biarkan aku menyentuhmu lagi, jika tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian, hidup lebih buruk dari kematian. 4 kata terakhir, hidup lebih buruk daripada kematian, hampir terucap dari sela-sela giginya. Setelah itu, dia tidak berniat untuk terus bertarung, dan perlahan-lahan menarik kultivasi agung yang telah dia keluarkan. Setelah merenung sejenak, dia berkata, anak muda dari klan Weilong, saya tidak akan berdebat dengan Anda tentang masalah hari ini untuk saat ini, tapi itu saja untuk saat ini. Jangan sakiti salah satu murid saya dari klan Weilong. Klan naga iblis, bahkan sehelai rambut pun. Itu wajar. Masalahnya sudah selesai. Selama mereka tidak menghentikanku, tentu saja aku tidak akan menyakiti mereka. Pegunungan naga berasal dari garis keturunan yang sama dan dihubungkan oleh roh yang sama. Bukan, kata leluhur naga kehancuran sambil setengah tersenyum. Huff. Pria tua berambut putih itu menatap leluhur naga kehancuran dan mendengus, lalu menatap murid-murid muda klan iblis naga yang sedang berlutut di tanah. Dia berkata dengan lantang, mari kita semua bubar. Jika kamu tidak ingin mati, tidak seorang pun boleh menyebarkan berita tentang kejadian hari ini, jika tidak, kami akan membunuh tanpa ampun. Ya, leluhur. Semua murid dari klan naga iblis buru-buru berkata seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Bangun dan mundur. Di bawah tekanan 2 orang kuat, ditambah Wu Yun, dan 3 orang kuat, mereka sudah ketakutan. Selain itu, leluhur naga penghancur langsung membunuh pemimpin klan mereka, iblis naga, dan masing-masing dari mereka hampir mengompol karena ketakutan. Saya dengar mereka disuruh pergi, tapi mereka berani tinggal. Di saat yang sama, aku mengingat apa yang dikatakan lelaki tua berambut putih itu, dan tidak menyebarkan satu kata pun tentang apa yang terjadi hari ini. Adapun kenapa lelaki tua berambut putih itu melakukan hal tersebut, alasannya sebenarnya sangat sederhana. Dia hanya takut jika masalah ini menyebar, dia akan kehilangan mukanya. Dia tidak bisa membalaskan dendam seorang junior yang membunuhnya di depannya, akan sangat memalukan membicarakan hal semacam ini. Tentu saja balas dendam tidak bisa dihindari. Dia hanya bisa menyimpan kebencian ini di dalam hatinya dan tidak akan pernah memberitahu siapapun. Tunggu sampai suatu hari nanti untuk membayar kembali rasa malu hari ini lebih banyak lagi. Setelah semua murid klan naga iblis pergi, sosok lelaki tua berambut putih itu perlahan menghilang dan kembali ke gua tempat dia semula. Setelah semuanya tenang, leluhur naga kehancuran kembali menatap Wu Yun. Bagaimana? Sekarang orang itu telah diselamatkan, bisakah kamu ikut denganku? Kata leluhur naga penghancur dengan tenang. Tuan, itu tidak mungkin sekarang. Saya harus membiarkan teman saya bangun. Kalau tidak, saya benar-benar tidak bisa mengikuti Anda dengan tenang. Wu Yun berkata dengan tenang. Apa maksudmu? Nada suara leluhur naga patah tiba-tiba berubah. Jelas, kesabarannya hampir habis. Untuk melindungi Wu Yun, untuk membuat Wu Yun menyerah, dia akan memberinya metode yang paling mematikan tanpa perlawanan apapun, dan dia bahkan tidak ragu untuk menghadapi dan menantang leluhur klan iblis naga.
Saya pikir semuanya akan berakhir di sini, tapi saya tidak menyangka Wu Yun akan terus menunda. Namun setelah merenung sejenak, dia tetap berkata dengan sabar. Bangun. Bagaimana aku bisa membangunkannya? Cepatlah dan aku tidak akan memberimu terlalu banyak waktu. Setelah mendengar ini, mata Wu Yun berputar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah jalur penghancuran leluhur naga. Tuan, saya butuh bantuan Anda dalam masalah ini. Bab 1887, gunakan ini untuk memaksa. Bisakah kamu membantuku? Naga leluhur kehancuran menyipitkan matanya sedikit. Dia menatap Wu Yun dengan heran, jelas dia tidak tahu apa yang terjadi pada naga kecil itu. Wu Yun melanjutkan, itu benar, sejujurnya aku akan mengatakan yang sebenarnya, saudaraku, dia. Sesaat, Wu Yun memberitahu leluhur naga penghancur tentang 2 jiwa naga kecil yang ditelan oleh iblis naga. Faktanya, dia tidak berbicara omong kosong ketika dia meminta leluhur naga penghancur untuk membantunya. Tapi itu benar. Dalam situasi ini, hampir mustahil baginya menemukan cara untuk menghidupkan kembali naga kecil itu. Lagi pula, cadangan pengetahuannya di bidang ini masih jauh dari cukup. Tidak peduli apa yang dia dengar atau lihat, dia benar-benar tidak ada bandingannya dengan leluhur naga penghancur. Oleh karena itu, jika Anda ingin menemukan cara untuk memulihkan 2 jiwa naga dewa kecil yang telah dilahap, Anda benar-benar perlu berkonsultasi dengan leluhur naga penghancur. Benar saja, setelah mendengar ini, naga leluhur kehancuran juga sedikit bergerak-gerak di sudut matanya. Awalnya wajahnya kurang cantik, bahkan bisa dibilang sedikit jelek. Ketika Wu Yun melihatnya seperti ini, dia juga terkejut, dia takut leluhur naga penghancur takut akan masalah dan tidak mau membantunya. Namun, setelah beberapa saat, wajah leluhur naga penghancur berangsur-angsur menjadi lebih baik. Senyum tipis muncul di wajahnya. Melihat ekspresi leluhur naga patah berangsur-angsur membaik, suasana hati Wu Yun juga berangsur-angsur menjadi rileks. Namun, tak lama kemudian, ekspresi Wu Yun berangsur-angsur menjadi kaku. Sebab, dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Dia tahu di dalam hatinya bahwa leluhur naga penghancur tidak ingin membantunya. Jika dia memberitahunya apa yang harus dilakukan dengan seringai atau bahkan ekspresi marah di wajahnya, mungkin Wu Yun tidak akan begitu khawatir. Tapi sekarang leluhur naga penghancur benar-benar menunjukkan penampilan seperti itu, Wu Yun harus berpikir lebih jauh. Namun, kekhawatiran Wu Yun bukannya tidak perlu. Sebab, kekhawatirannya segera terkonfirmasi. Saya melihat leluhur naga kehancuran dengan senyuman di wajahnya, dia terlihat sangat baik hati dan pemalu. Dia perlahan berkata, murid, masalah pengisian jiwa ini mungkin tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Hanya saja, saya baru saja melihat fisik saudaramu. Dia berasal dari garis keturunan naga dewa ortodoks. Karena itu berasal dari darah naga, tidak bisa dibandingkan dengan ras lain. Sejujurnya, kedua jiwa ini adalah satu jiwa, dan aku benar-benar punya cara untuk menebusnya. Tentu saja, tidak ada makan siang gratis di dunia ini, bahkan jika kamu memanggilku Tuan, itu tidak mungkin. Jadi, jika kamu ingin aku membantu, maka kamu harus memberikan sesuatu. Pada titik ini, senyuman di wajah leluhur naga menjadi semakin kuat. Setelah tertawa beberapa kali, dia melanjutkan, tentu saja, sebenarnya, saya tidak membutuhkan Anda untuk melakukan hal lain. Kondisinya masih sama seperti sebelumnya. Selama Anda bersedia memberi saya metode pembunuhan di tubuhmu, maka, sebagai pembayaran dan kompensasi, urusan saudaramu akan diurus olehku. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa sama sekali tidak ada kebohongan dalam masalah ini. Setelah mendengar ini, mata Wu Yun sedikit berkedut. Dia berpikir pada dirinya sendiri, sialan, bajingan tua ini tertangkap. Mungkin, dia khawatir aku tidak benar-benar membantunya. Meskipun dia membuat perjanjian tuan pelayan denganku, dia masih tidak percaya saya. Aku tidak menyangka dengan cara ini, aku akan berada di tangannya. Tapi saat Wu Yun diam-diam berbisik di dalam hatinya, suara leluhur naga penghancur terdengar lagi. Jangan pikirkan itu. Seperti yang aku katakan, meskipun kamu tidak membiarkan aku menyelamatkan saudaramu, kamu juga telah berjanji untuk memberiku cara untuk membunuh. Ini adalah kompensasi tambahan untukmu. Apakah mudah untuk mempertimbangkannya? Tentu saja, jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat mencobanya sendiri. Bahkan jika saya tidak menghentikan Anda,
saya masih dapat meyakinkan Anda bahwa tidak mungkin Anda dapat membantunya berbaikan. Untuk yang melahap 2 jiwa dan 1 jiwa. Juga, izinkan saya memberitahu Anda satu hal lagi, jangan berpikir bahwa Anda punya cukup waktu untuk menyelamatkannya. Setelah dibebaskan dari iblis naga, jiwanya yang tidak lengkap dapat bertahan selama sebulan paling banyak. Jika dia ada di sini. Jika Anda tidak dapat menemukan cara untuk menebus 2 jiwa dan 1 jiwanya dalam waktu 1 bulan, maka jiwanya akan hilang sepenuhnya. Pada saat itu, jangan katakan itu dia adalah binatang dewa, bahkan Raja Surga pun tidak akan mampu bertahan. Setelah mengatakan itu, naga penghancur Zu berhenti berbicara dan menatap Wu Yun dengan mata membara. Wu Yun agak tidak senang ditatap olehnya seperti ini. Saat ini, dia sedang berpikir cepat tentang bagaimana menghadapinya. Namun setelah berpikir panjang, saya tidak dapat menemukan cara yang lebih baik. Karena dia benar-benar tidak punya cara untuk menghidupkan kembali naga kecil itu. Setidaknya begitulah keadaannya sekarang. Sial, dia benar-benar berhasil mengendalikannya. Wu Yun mengumpat diam-diam. Belum lagi apakah leluhur naga kehancuran berbohong padanya. Tidak perlu bertanya-tanya apakah leluhur naga penghancur benar-benar memiliki sarana untuk menghidupkan kembali naga kecil itu. Mari kita bicara tentang satu hal saja, dia tidak punya jalan keluar. Ia mendengar bahwa jiwa naga dewa kecil hanya mampu bertahan selama 1 bulan, baginya ini merupakan pukulan yang fatal. Wu Yun, yang selalu menghargai persaudaraan dan lebih menghargai nyawa saudara laki-lakinya daripada nyawanya sendiri, tidak akan mempertaruhkan nyawa naga kecil itu. Karena sekali dia mengambil resiko, jika naga leluhur kehancuran berbohong padanya, maka tidak apa-apa. Tapi bagaimana jika itu benar? Pada saat itu, naga kecil itu akan mati total dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ketika saatnya tiba, Wu Yun mungkin akan membenci dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Ini adalah sesuatu yang dia benar-benar tidak ingin terjadi. Namun, dia tidak akan pernah setuju jika dia diminta untuk menyerahkan metode pembunuhannya kepada leluhur naga penghancur dengan sepenuh hati. Tapi leluhur naga penghancur telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Mengingat cara untuk membunuhnya, dia mengambil tindakan untuk menyelamatkan naga kecil itu. Sepertinya ini jalan buntu tanpa jalan keluar. Saat ini, satu-satunya masalah sebelum Wu Yun adalah bagaimana mengatasi masalah ini. Karena dia tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada naga dewa kecil itu, dia juga tidak ingin secara serius melepaskan metode pembunuhannya. Sialan, sepertinya aku harus berpikir ke depan tentang bagaimana menghadapinya. Dan ini bukan hanya tentang berurusan dengannya sekarang. Saat berurusan dengannya, aku juga harus menemukan cara untuk membiarkan dia mengambil tindakan. Naga kecil itu akan menggantikan 2 jiwa yang tertelan. Wu Yun diam-diam mengertakkan gigi dan berbisik di dalam hatinya, pikirannya berputar, dan dia dengan cepat mencoba mencari tahu berbagai metode yang mungkin. Bab 1888 Strategi Penundaan. Namun, setelah berpikir panjang, saya tidak pernah bisa memikirkan cara yang lebih baik. Apa yang harus aku lakukan, sialan? Apakah aku benar-benar akan menyerah padanya dan memberinya terlalu banyak cara untuk membunuh? Wu Yun mulai dengan cepat memikirkan berbagai kemungkinan dalam pikirannya. Mengambil langkah mundur, bahkan jika aku meninggalkan cara membunuh demi naga dewa kecil, aku akan menukarnya dengan cara membunuh untuk menebus kemungkinan mendapatkan kembali 2 jiwa naga kecil itu. Tetapi suatu kali aku berada di jalan pembunuhan, ketika diambil dari tubuhku, reinkarnasi hidup dan matiku pasti akan dihilangkan. Itu di luar kendaliku. Setelah bajingan tua ini menyadarinya, dia akan memalingkan wajahnya dan biarkan aku memberinya reinkarnasi hidup dan mati sebelum aku setuju untuk menyelamatkan Shenlong kecil. Itu akan mengerikan. Tidak, aku tidak boleh berkompromi. Shenlong kecil adalah saudaraku, aku harus menyelamatkannya, tapi ada 2 seni bela diri dalam diriku. Sangat tidak mungkin untuk memberinya terlalu banyak. Bagaimana, sudahkah kamu memikirkannya? Sementara Wu Yun sedang berpikir dan kusut, suara leluhur naga penghancur perlahan terdengar. Anda dapat dengan jelas mendengar nada mendesak dalam suaranya dan hilangnya kesabaran secara bertahap. Tampaknya jika Wu Yun tidak memberikan jawaban yang memuaskan, dia mungkin tidak akan berpikir banyak lagi dan siap membawa pergi Wu Yun dengan paksa. Tuan, bagaimana kalau kamu membangkitkan adikku dulu?
Jika adikku tetap koma, akan sulit bagiku untuk meninggalkanmu dengan tulus dan meninggalkan adikku. Wu Yun terus berpikir. Gunakan strategi penundaan. Apakah kamu sedang menegosiasikan persyaratan denganku? Namun, leluhur naga penghancur memang sudah kehilangan kesabarannya. Nada suaranya menjadi sangat dingin, dan ekspresinya tiba-tiba tenggelam. Dia menatap Wu Yun, dan pada saat yang sama, gelombang aura menakutkan perlahan muncul dari tubuhnya. Di antara kekuatan ini, kekuatan perjanjian Tuan Pelayan jelas tercampur. Meski perjanjian Tuan Pelayan belum sepenuhnya terpicu. Namun saat ini, penampilannya sangat terlihat jelas. Dia memperingatkan Wu Yun bahwa jika dia terus menunda, dia akan menggunakan perjanjian Tuan Pelayan untuk menekannya dengan paksa. Tentu saja, perjanjian Tuan Pelayannya tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Wu Yun. Namun, Wu Yun tidak boleh mengungkapkan hal ini saat ini, jika tidak, dia dan Shenlong kecil akan berada dalam bahaya nyata. Dia segera memegangi kepalanya dengan tangannya, berpura-pura kesakitan, dan memohon belas kasihan, jaga tanganmu, Tuan, jaga tanganmu. Sambil memohon belas kasihan, dia juga berusaha mencari cara untuk menghadapinya. Dalam hal ini, Guru, selama Anda memberitahu saya bagaimana Anda dapat menyelesaikan dua jiwa saudara saya akan segera mengikuti Anda. Ini adalah jalan terakhir Wu Yun. Itu juga merupakan pertaruhan terakhirnya. Jika leluhur naga penghancur masih memvetonya, maka dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa selain berbalik dan mengambil tindakan. Apalagi jika nenek moyang naga bahkan tidak mau mengatakannya. Maka hanya ada dua kemungkinan, dia tidak tahu bagaimana melengkapi dua jiwa naga kecil itu. Atau, disadari atau tidak, dia berbohong kepada Wu Yun, dan dia sama sekali tidak siap menyelamatkan Shenlong kecil. Namun, leluhur naga kehancuran juga tampaknya sedikit kecewa dengan keterlambatan Wu Yun. Dia berkata dengan tidak sabar, baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu, jika kamu masih menunda-nunda ketika saatnya tiba, jangan salahkan aku karena tidak memberimu wajah apapun. Buah jiwa langit, selama kamu memiliki jiwa langit buah, ditambah buah pengisian jiwa, Dava dapat menggantikan dua jiwa yang hilang dan satu jiwa untuknya. Buah jiwa surgawi, Dava untuk pengisian kembali jiwa. Wu Yun bergumam kaget. Dua hal ini benar-benar keterlaluan baginya. Baik di benua hutan belantara atau di dunia peri saat ini, dia belum pernah mendengar keberadaan kedua hal ini. Karena dia mempunyai keraguan dalam pikirannya, dia bertanya, Guru, kenapa saya belum pernah mendengar tentang dua hal ini? Ini wajar. Buah jiwa surgawi ini adalah keberadaan yang sangat berharga dan langka di dunia abadi. Bahkan jika diketahui, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Tapi teknik jiwa Bu sudah lama hilang. Saya juga mendapatkannya secara tidak sengaja dalam sebuah pengalaman 1000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, saya beritahu Anda dengan jelas bahwa selain saya, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menyelamatkan saudaramu. Leluhur naga kehancuran datang lagi. Dia memperjelas posisinya dan menjelaskan bahwa tanpa dia, Wu Yun tidak akan bisa menyelamatkan naga kecil itu. Namun, setelah mendengar ini, suasana hati Wu Yun menjadi tidak terlalu berat. Yang paling dikhawatirkan Wu Yun adalah dia takut leluhur naga penghancur akan memberitahunya bahwa dia perlu menggunakan keterampilan khusus yang telah dia latih untuk menyelamatkan naga kecil itu. Kalau begitu, Wu Yun sama sekali tidak punya pilihan. Tapi sepertinya bantuan dari luar diperlukan. Jadi Wu Yun merasa sedikit lega. Setidaknya, dengan bantuan dari luar, leluhur kehancuran belum tentu perlu mengambil tindakan. Meskipun dia tahu bahwa leluhur naga kehancuran akan kehilangan kesabarannya, Wu Yun masih terus bertanya. Tuan, kalau begitu, di mana saya bisa menemukan buah jiwa surgawi ini? Dan metode pengisian jiwa ini, apakah Anda menyimpannya di suatu tempat? Mendengar pertanyaan ini, leluhur naga penghancur tidak banyak berpikir dan berkata langsung. Saya juga harus mencari buah jiwa surgawi. Saya telah mendengar bahwa buah itu muncul di Gunung Suefeng di daerah paling terpencil di alam iblis. Adapun sihir pengisian jiwa ini, disimpan di ruang harta karun saya. Namun, begitu dia selesai berbicara, ekspresi penghancur naga Zhu tiba-tiba berubah. Sepertinya dia baru ingat beberapa pertanyaan. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Nak, apa yang ingin kamu lakukan dengan mengajukan begitu banyak pertanyaan? Tidak, aku hanya ingin bertanya. Wu Yun dengan cepat menjawab. Tentu saja,
Dia tahu bahwa leluhur naga dari kehancuran seharusnya bisa menebak apa yang dia pikirkan. Rencana. Hanya saja dia tidak mengambil hati, lagi pula, dengan perjanjian Tuan Pelayan, leluhur naga penghancur tidak khawatir tentang masalah apa yang akan dia timbulkan. Namun, ini adalah kabar baik bagi Wu Yun. Dia tahu dari kata-kata leluhur naga patah. Menyelamatkan naga dewa kecil pasti bisa menyingkirkan leluhur naga kehancuran sepenuhnya. Kalau begitu, mudah ditangani. Wu Yun diam-diam berbisik di dalam hatinya. Di saat yang sama, dia juga tahu bahwa waktunya hampir habis. Semuanya berakhir pada akhirnya. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah antara dia dan leluhur naga penghancur. Tentu saja, ada satu hal lagi yang perlu Anda lakukan sebelum terjatuh. Saat ini, dia tidak bisa menunjukkan tanda-tanda apapun. Kemudian, dia terus bersikap rendah hati dan perlahan berjalan menuju naga kecil itu. Tuan, jika ini masalahnya, maka saya memiliki keyakinan di hati saya. Dengan cara ini, saya akan mengirim saudara saya ke tempat yang aman terlebih dahulu, dan kemudian saya akan mengikuti Anda. Dalam hal ini, leluhur naga dari kehancuran tidak setuju, tidak ada penolakan. Lagi pula, ini bukan apa-apa baginya. Dan ini adalah penundaan terakhir Wu Yun. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa ini juga merupakan penghormatan terakhir Wu Yun padanya. Setelah naga kecil itu dibawa pergi, pertempuran berdarah di antara mereka pasti tidak bisa dihindari. Adapun untuk membawa naga dewa kecil untuk melarikan diri secara langsung dan melarikan diri dari kehancuran leluhur naga, Wu Yun tidak pernah memikirkan ide ini. Bagaimanapun, Xiao Shenlong hanya punya waktu 1 bulan untuk hidup. Dan metode pengisian jiwa ini hanya tersedia untuk leluhur naga penghancur. Dan tidak mungkin membawa naga kecil itu bersamamu. Tidak ada senjata ajaib yang menyimpan manusia hidup di dalam tubuhnya. Satu-satunya cara adalah mengirim naga kecil itu ke tempat yang relatif aman terlebih dahulu. Bab 1889 saatnya mengakhirinya. Sambil berpikir, Wu Yun sudah berjalan menuju Shenlong kecil yang tidak sadarkan diri. Dia mengangkatnya, melirik naga leluhur kehancuran, dan berkata dengan tenang, aku akan membawanya pergi dulu dan segera kembali. Leluhur naga kehancuran mengerutkan kening dan berkata perlahan, tidak bisakah kamu membawanya ke dojo pelatihanku bersamamu? Ini. Wu Yun tidak tahu harus menjawab apa untuk sesaat, tetapi leluhur naga penghancur sepertinya tidak siap untuk terlibat dalam masalah ini. Dia berkata langsung, oke, karena kamu tidak mau, maka terserah kamu. Silakan dan aku akan pergi bersamamu. Wu Yun mengerutkan kening dan tidak banyak bicara. Dia terbang menyingkir, memeluk naga kecil itu, dan langsung menuju ke kejauhan. Leluhur naga kehancuran mengikutinya dengan santai. Mengikuti mereka sepanjang jalan, setelah sekitar 1000 mil, mereka berdua berada jauh dari wilayah pegunungan naga jahat. Wu Yun menemukan gua yang sangat terpencil di tempat ini. Dilihat dari keadaan sekitarnya, gua ini juga sangat aman. Ini dia. Wu Yun berbisik, lalu terbang ke bawah. Sesaat kemudian, dia mendarat di pintu masuk gua. Setelah memeriksanya dan memastikan bahwa memang aman, naga kecil itu untuk sementara ditempatkan di gua ini. Pada saat yang sama, beberapa formasi pelindung disusun di sekitar naga kecil itu. Dengan cara ini, dianggap sepenuhnya aman. Meskipun formasinya tidak kuat, itu diatur oleh Wu Yun sendiri. Kecuali jika tingkat kultivasinya melebihi Wu Yun, dan seseorang yang luar biasa seperti leluhur naga penghancur mengambil tindakan. Selain itu, bahkan seorang kultivator terkemuka dengan tingkat kultivasi yang sama dengan Wu Yun tidak akan mampu menghancurkan formasi ini dalam waktu singkat. Adapun apapun yang berada di bawah level kelas 1, itu tidak mungkin. Apakah semuanya sudah beres? Sekarang, bisakah kamu pergi? Ketika semuanya selesai, suara leluhur naga penghancur datang dari belakang. Wu Yun mengangguk. Kali ini, dia tidak berbicara lagi. Dia terbang ke depan dan mendarat di sebelah leluhur naga penghancur yang tergantung di udara. Saat ini, Wu Yun berusaha sekuat tenaga untuk tampil sama seperti sebelumnya. Namun, leluhur naga kehancuran masih melihat sesuatu yang aneh pada Wu Yun. Dia seharusnya mempedulikannya, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Sebab, dengan perjanjian Tuan Pelayan, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Terlebih lagi, dia berpikir bahwa dia cukup baik pada Wu Yun. Bahkan dengan perjanjian Tuan Pelayan, dia masih membiarkan Wu Yun melakukan banyak hal yang tidak perlu.
Dia percaya bahwa Wu Yun seharusnya tergerak dan akan memberinya metode membunuh dengan sepenuh hati. Sepanjang jalan, keduanya menuju tempat pelatihan di mana leluhur naga penghancur berada. Ribuan mil berlalu dalam sekejap mata. Segera, mereka kembali ke jangkauan pegunungan naga lagi. Lembah di depan adalah tempat latihanku, ikut aku. Leluhur naga penghancur tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan nada bersemangat, dia menunjuk ke sebuah lembah di depannya dan terbang ke bawah. Namun, sebelum dia jatuh ke lembah, dia tiba-tiba berhenti. Lalu dia tiba-tiba berbalik, dengan dua sinar cahaya yang sangat dingin di matanya. Menatap Wu Yun, dia berkata dengan dingin, "Apa maksudmu?" Wu Yun berdiri di sana, dan dia tidak mengikuti jejak leluhur naga penghancur. Tertahan di udara, pada saat ini, dia juga mengubah sikap rendah hati sebelumnya. Seluruh temperamennya juga telah berubah total. Itu tidak menarik. Aku menyesal tidak pergi bersamamu, kata Wu Yun ringan. Maukah kamu pergi bersamaku? Leluhur naga kehancuran sedikit terkejut, mungkin karena dia terkejut karena Wu Yun tidak tergerak olehnya meskipun telah melakukan semua hal. Namun segera, dia mencibir. Masalah ini bukan terserah kamu. Dengan perjanjian Tuan Pelayan, aku bisa saja membawamu pergi dengan paksa. Untuk membuatmu tulus, aku telah melakukan banyak hal untukmu, dan sekarang kamu benar-benar menyesalinya. Itu semua kamu hanya ingin menanyakan metode pembunuhan di tubuhku, tidak perlu membuat begitu banyak alasan yang terdengar muluk-muluk untuk dirimu sendiri. Kata Wu Yun acuh tak acuh. Beri kamu satu kesempatan terakhir, apakah kamu pergi sendiri, atau aku akan membawamu pergi dengan paksa. Wajah leluhur naga kehancuran suram dan menakutkan. Dengan perjanjian Tuan Pelayan, bahkan jika kamu menyesalinya, itu tidak akan ada gunanya. Aku bisa memaksamu melakukan apa saja kapan saja. Saat dia berbicara, lengannya sedikit terangkat. Kekuatan yang mendorong perjanjian Tuan Pelayan mengalir di telapak tangannya. Dan Wu Yun juga dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang menyelimuti jiwanya di lautan kesadarannya mulai bergetar. Tampaknya selama tangan leluhur naga dikencangkan, jiwanya akan segera kehilangan kemampuan untuk mengendalikannya secara mandiri dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Namun, Wu Yun tidak menunjukkan kepanikan karena hal ini. Sebaliknya, ada seringai percaya diri di wajahnya. Wah, kamu masih tertawa bahkan ketika kamu akan mati. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, leluhur naga patah, mudah untuk diacau? Suara leluhur naga patah dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Mungkin sikap Wu Yun yang membuatnya merasa yang mulia terprovokasi. Kamu mencari masalah, kamu tidak punya kesempatan. Dengan teriakan pelan, telapak tangan leluhur naga penghancur mengepal erat. Saat berikutnya, kekuatan agung meledak dari telapak tangannya, dan kemudian melonjak menuju Wu Yun. Kekuatan perjanjian Tuan Pelayan yang menyelimuti jiwa Wu Yun berdetak semakin kencang. Namun, semuanya berakhir dengan tiba-tiba. Bukan saja gerakannya tidak langsung menempati jiwa Wu Yun. Bahkan setelah pemukulan yang hebat, amplitudonya menjadi semakin lemah. Wu Yun, sebaliknya, tetap berdiri di tempatnya. Sepertinya dia bahkan tidak melakukan apapun. Tapi leluhur naga penghancur sedikit terkejut. Baru saja, dia telah sepenuhnya mengaktifkan perjanjian Tuan Pelayan. Pada saat ini, jiwa Wu Yun seharusnya sepenuhnya dikendalikan oleh perjanjian Tuan Pelayan dan atas belas kasihannya. Namun, hasilnya nampaknya tidak demikian. Kamu. Leluhur naga kehancuran sedikit tercengang bukan karena dia tidak cukup bertekad, tapi ini terlalu sulit dipercaya. Karena apa yang dilakukan Wu Yun saat ini berada di luar hukum seluruh dunia. Dia belum pernah melihat, atau bahkan mendengar, seseorang yang bisa begitu tenang di bawah perjanjian Tuan Pelayan. Sekarang, aku masih memberitahumu bahwa aku menyesalinya. Wu Yun masih berkata dengan tenang. Bab 1890 Leluhur Naga yang Marah dari Kehancuran. Bas. Terdengar dengungan pelan. Dan seiring dengan dengungan ini, kekuatan perjanjian Tuan Pelayan yang menyelimuti jiwa Wu Yun juga menghilang dalam sekejap. Inilah kemampuan unik dari teknik Dewa Bela Diri Taisang, dan juga kemampuannya yang berbeda dari teknik lain di dunia. Orang pertama yang menyadari hilangnya perjanjian Tuan Pelayan tentu saja adalah leluhur naga penghancur. Awalnya, melihat Wu Yun tidak bisa dikendalikan oleh perjanjian Tuan Pelayannya, dia sudah berada dalam kebingungan.
Tetapi pada saat perjanjian Tuan Pelayan dilanggar sepenuhnya, dia benar-benar tertipu. Dia tidak dapat memahaminya, tidak dapat membacanya, tidak dapat memahaminya. Mengapa Wu Yun bisa mengabaikan perjanjian Tuan Pelayan ini? Bahkan bisa langsung dihancurkan. Namun, dia bukanlah orang biasa. Setelah beberapa saat kebingungan, dia perlahan-lahan sadar. Tentu saja, pada saat ini, kemarahan di wajahnya tidak hanya tidak mereda sama sekali, tetapi bahkan semakin intens hingga mencapai tingkat yang hampir ekstrim. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya dengan cepat terlintas dalam pikirannya. Lambat laun, dia memahami segalanya. Dasar jalang, kamu berkomplot melawanku. Ternyata kamu telah berkomplot melawanku selama ini. Kamu sudah tahu sejak lama bahwa perjanjian Tuan Pelayan tidak akan berhasil untukmu. Meskipun aku tahu kamu harus melakukannya tidak puas, saya telah mengabaikan ini. Anda sebenarnya dapat mengabaikan perjanjian Tuan Pelayan. Pantas saja Anda berani setuju untuk mematuhi perjanjian Tuan Pelayan untuk saya tanpa ragu-ragu. Skema yang menentang saya, haha, bagus, sangat bagus, sangat bagus. Makanlah macan tutul Raja Surgawi sangat berani, dia berani berkomplot melawanku. Leluhur naga penghancur mengertakkan gigi dan mengeluarkan raungan. Melihatnya seperti ini, dia tampak seperti akan memakan Wu Yun hidup-hidup. Wu Yun tidak menjawabnya dan terus menonton penampilannya. Leluhur naga kehancuran juga terus mengaum. Itu benar, pada awalnya, aku benar-benar ingin membujukmu. Aku ingin kamu memberiku cara terbaik untuk membunuhmu dan kemudian membunuhmu. Tapi, menurutmu apakah aku tidak akan membunuhmu dengan cara ini? Kamu membuatku kesal. Aku sudah menyerah dalam cara membunuh. Kamu harus mati. Aku ingin kamu mati, aku ingin kamu mati. Dia meraung 2 kalimat berturut-turut, sementara meraung, aura budidaya menakutkan dari leluhur kehancuran juga melonjak dengan hebat. Dalam sekejap, Wu Yun diselimuti. Terlebih lagi, kali ini, leluhur naga kehancuran memang benar-benar marah. Kemarahan yang hebat, disertai dengan kultivasinya yang menakutkan, dalam sekejap, keseluruhan momentumnya melonjak hingga ekstrim. Di bawah, formasi pembunuhan besar-besaran yang menyelimuti seluruh pegunungan naga jahat perlahan dimobilisasi. Dan, semuanya tidak berhenti sampai di situ. Matahari cerah muncul di atas kepalanya. Di bawah terik matahari ini, bahkan matahari di puncak langit pun tampak menjadi tidak berwarna. Ini adalah seni bela diri yang dimiliki oleh naga leluhur kehancuran, kata Lai Yang. Dan jalan matahari yang sengit ini, seperti jalan membunuh, juga merupakan salah satu dari 10 seni bela diri terbaik di zaman kuno. Api Yang Dao. Seni bela diri bajingan tua ini sebenarnya adalah Lai Yang Dao. Wu Yun berbisik diam-diam, dan pada saat yang sama, wajahnya menjadi sangat serius. Awalnya, dalam pikirannya, dia telah membuat beberapa perhitungan tentang budidaya leluhur naga penghancur. Namun, saat dia melihat Yang Dao yang menyala-nyala muncul, hatinya masih menciut. Karena dia tahu bahwa dia masih meremehkan kekuatan leluhur naga penghancur. Jika itu adalah seni bela diri biasa, maka dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin masih memiliki peluang untuk menang. Lagi pula, dia punya banyak kartu. Namun jika itu Liang Dao, maka peluang menangnya hampir nol. Pada tingkat keberadaan dan budidaya mereka hanya dapat dianggap sebagai pembantu. Yang sangat menentukan menang atau kalah adalah kekuatan pencak silat. Terlebih lagi, meskipun tingkat kultivasi Wu Yun kini telah mencapai tingkat hampir 5 atau 9 kesengsaraan surgawi. Artinya, level super kelas 1. Namun, kekuatannya meningkat sekaligus. Meskipun dia nyaris tidak membiarkan kekuatan seni bela dirinya mengejar ketinggalan. Namun kemampuan silat Tao miliknya masih pada taraf pemahaman hanya satu jenis saja. Jika dihitung menurut kondisi normal, setidaknya ia seharusnya sudah menguasai 2 atau bahkan lebih ilmu bela diri Tao. Adapun seni bela diri Tao, satu gerakan lebih kuat dari yang lain. Ini membuktikan bahwa Wu Yun pasti dirugikan dalam seni bela diri Tao. Sebab, pasti ada lebih dari satu ilmu bela diri Tao untuk menghancurkan leluhur naga. Matahari yang terik berbintik-bintik. Tapi tepat ketika Wu Yun sedang memikirkannya dan membuat perhitungan, leluhur naga kehancuran tampaknya sangat ingin mengambil nyawanya. Raungan keras keluar dari mulut naga leluhur kehancuran. Saat berikutnya, lengannya tiba-tiba terangkat. Lengan yang terangkat, bagian tengah telapak tangan,
diarahkan ke terik matahari yang tergantung di atas kepalanya. Didorong oleh budidayanya yang agung, jalan liang itu tiba-tiba mulai berputar dengan keras. Kekuatan seni bela diri yang menakutkan, bercampur dengan cahaya yang sangat menyilaukan, menghancurkan seluruh ruang. Kekuatan yang mengancam jiwa melonjak menuju Wu Yun. Pada saat yang sama, formasi pembunuhan yang mengerikan di pegunungan naga jahat di bawah juga dimobilisasi sepenuhnya. Aliran kekuatan membunuh yang agung dengan cepat diintegrasikan ke dalam Fierce yang Dao miliknya. Sialan, apakah ini keterampilan bela diri Dao-nya? Dia benar-benar dapat mengaktifkan formasi pembunuhan di bawah fusi pada saat yang sama. Ini sangat kuat, sangat kuat. Wu Yun mengutuk diam-diam dan bereaksi cepat pada saat yang sama. Teknik Dewa Bela Diri Taisang berjalan dengan kecepatan penuh. Cara untuk membunuh. Bayangan Valkyrie. Seni bela diri Dewa Asura, Neraka Asura. Segala jenis kekuatan yang dapat membantunya meningkat dilepaskan secara gila-gilaan. Pedang pembunuhan ada di tangan erat-erat. Pada saat ini, keseluruhan momentum Wu Yun melonjak ke tingkat tertinggi yang bisa dia capai. Belum lagi melebihi 5 atau 9 kesengsaraan surgawi. Tetapi pada saat ini, dia sama terkenalnya dengan orang kuat manapun yang baru saja melewati tingkat 5 atau 9 kesengsaraan surgawi. Namun, itu saja. Ini adalah batas yang bisa dia capai dalam situasi saat ini. Namun, meski begitu, masih ada kesenjangan besar antara dia dan leluhur naga penghancur. Dia masih belum berani menahan gerakan terik matahari ini. Memegang pedang pembunuh erat-erat di tangannya, kekuatan membunuh dijaga di sekujur tubuhnya. Langkah naga Tian Wu Shen dilakukan. Serangan terik matahari yang mengerikan mengamuk di sekelilingnya. Saya ingin memotongnya menjadi beberapa bagian.